Kata Rasulullah, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Kata Rasulullah, sungguh nanti kalian akan mengikuti jalannya umat dan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, hingga jika mereka masuk ke lubang biawak, niscaya kalian akan mengikutinya. Para sahabat bertanya, al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah, apakah yang dimaksud yang akan diikuti kaum muslimin nanti orang-orang Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah, qala faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Setiap Rasulullah mengabarkan akan ada umatnya yang melakukan perkara yang diharamkan oleh syariat ini, maka ini hadis sifatnya peringatan, bukan sekedar kabar saja, bukan sekedar pemberitahuan saja, tapi maknanya ini peringatan agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dikabarkan Rasulullah ini suka mengikuti, menyerupai, menempuh jalan yang ditempuh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi setiap ada kabar dari Rasulullah, umatnya akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka itu maknanya peringatan bagi kita agar tidak termasuk yang dikabarkan Rasulullah. Kenapa kita harus menyelisihi orang-orang kafir musyrik? Yang pertama, kata para ulama, agama Islam ini memerintahkan kita untuk berdoa agar tidak mengikuti jalannya orang-orang kafir dan musyrik. Bahkan minimal 17 kali sehari kita doa ini kan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan siapa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan itu yang kita baca. Jalan yang lurus itu jalannya orang-orang yang engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Al-Hafiz Ibnu Katsir menafsirkan yang dimaksud orang-orang yang diberikan nikmat adalah ma'an nabiyyin, mereka lah jalannya para nabi, wasyuhada, jalannya orang-orang yang mati syahid, wassalihin, jalannya orang-orang saleh. Dan kita mohon perlindungan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukanlah jalannya orang-orang yang dimurkai, bukanlah jalannya mereka yang tersesat. Para ulama tafsir sepakat, siapa yang dimaksud mereka yang dimurkai? Orang-orang Yahudi. Siapa yang dimaksud orang-orang yang tersesat? Orang-orang Nasrani. Jadi minimal 17 kali sehari kita minta agar diberikan jalan yang lurus ini. Anak Islam ini punya jalan dan panduan yang sudah Allah dan Rasulnya berikan, nggak perlu kita ngekor-ngekor, ngikut-ngikutin tradisi dan kebiasaannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini yang pertama ya. Yang kedua, mukhalafatul Yahudi wan Nasara, menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani atau orang-orang kafir dan musyrik, min maqasidis syariah, merupakan salah satu dari tujuan syariat. Jadi menyelisihi orang-orang kafir itu adalah salah satu kenapa Allah syariatkan beberapa ibadah dan juga dalam masalah akidah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menulis kitab khusus judulnya Iqtida'u Siratil Mustaqim Mukhalafata Ahlul Jahil. Iqtida, menempuh jalan yang lurus, yang konsekuensinya apa? Akan menyelisihi jalannya para penghuni neraka. Siapa yang dimaksud jalannya para penghuni neraka? Orang-orang kafir musyrik. Jadi sudah konsekuensinya ya, ketika kita mengikuti jalan yang lurus, jalannya Allah dan Rasulnya, kita akan menyelisihi jalannya orang-orang kafir dan musyrik. Bukan malah ikut-ikutan jalannya mereka, bukan malah menyerupai mereka, bukannya malah bangga dengan hari raya mereka. Maka ini namanya bukan jalan yang lurus, karena jalan yang lurus konsekuensinya kita akan menyelisihi jalannya orang-orang kafir musyrik. Kita berikan contoh ya, banyak sekali perbuatan-perbuatan atau syariat-syariat yang Allah syariatkan kepada kita kaum muslimin yang itu bertujuan untuk menyelisihi orang-orang kafir musyrik. Yang pertama, dalam hal akidah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya, kata Rasulullah, la tatruni kama atra'atin nasara Isa bin Maryam fa innama ana abduh faqulu abdullahi wa rasuluh. Lihat, Rasulullah memerintahkan kita, janganlah kalian mengkultuskan aku. Kenapa? Sebagaimana orang-orang Nasrani dulu mengkultuskan Isa ibnu Maryam, sampai akhirnya mereka menempatkan Isa memiliki derajat ketuhanan. Itu karena kenapa? Berlebih-lebihan. Lihat itu. Makanya Allah juga firmankan, mengatakan, niup trompet itu tradisinya orang-orang Yahudi. Nyalain lonceng itu tradisinya orang-orang Nasrani. Hari ini kok kaum muslimin malah yang paling banyak niup trompet. Dalam hal penampilan ini tradisi. Yang lain dalam hal penampilan, Rasulullah memerintahkan kita memelihara jenggot, mencukur kumis. Dalam rangka apa? Menyelisihi Yahudi Majusi, orang-orang musyrik. Hadis riwayat muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, khaliful musyrikina ahfus syawarib wa auful liha. Selisihilah orang-orang musyrik,
potonglah kumis kalian dan peliharalah jenggot kalian. Lihat, dalam hal penampilan itu kita disuruh menyelisihi orang-orang musyrik. Dalam riwayat yang lain, khaliful majus, selisihilah orang-orang majusi. Karena orang majusi itu manjangin kumis, nyukur jenggot. Disuruh menyelisihi. Kata Rasulullah, khaliful majus, selisihilah orang majusi, juzzus syawarib wa arkhul liha, peliharalah jenggot kalian dan cukurlah kumis-kumis kalian. Hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Dalam hal penampilan nih, hari ini kok orang malu berjenggot gitu. Padahal ini sunnahnya Rasulullah, pelihara jenggot. Hari ini orang malu, subhanallah, nggak bangga lagi dengan identitasnya, dia ikuti sunnah Rasulullah. Ya, aneh orang zaman sekarang. Ya, kenapa mesti malu kita ngamalin sunnah? Ya, justru ini menunjukkan identitas kita. Ya, kenapa kita harus malu jenggotnya dicukur, justru kumisnya dipanjangin? Ini menyelisihi sunnah dan mengikuti jalannya siapa? Orang-orang Yahudi dan Majusi, yang mereka justru memanjangkan kumis dan mencukur jenggot mereka. Maka ini, makanya nanti kita bahas hikmahnya kenapa kita harus menyelisihi orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, karena itu bagian dari identitas keislaman kita. Identitas keislaman kita, dan nggak perlu malu kita amalkan ini di tengah umum. Ya, akhirnya orang itu malu kalau jalan-jalan di mall berjenggot gitu ya, celananya cingkrang biasa aja gitu. Ya, nggak perlu malu menunjukkan identitas kita dimanapun kita berada. Ya, karena kalau dalam hal apa ya, penampilan sederhana kan, dalam hal penampilan saja kita disuruh menyelisihi orang Yahudi, orang Majusi yang mereka suka mencukur jenggot dan memelihara kumis mereka. Ya. Satu lagi, dalam tradisi hari raya ini kita dilarang mengikuti hari rayanya orang-orang kafir musyrik. Hadis riwayat Abu Daud dalam kitab sunannya, disahihkan oleh Syekh Albani dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau bercerita, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Suatu hari Rasulullah tiba di kota Madinah. Walahum yauman yal'abuna fihima. Ternyata di tengah-tengah orang Madinah itu mereka memiliki 2 hari raya. Dijelaskan oleh para ulama hadis, 2 hari raya yang ternyata dirayakan juga ini awalnya oleh sahabat yang ada di Madinah, itu hari raya Nairus, hari raya Maharajan. Hari raya Nairus itu hari rayanya orang-orang Majusi. Hari raya Maharajan itu hari rayanya sebagian ulama mengatakan orang Romawi, sebagian ulama mengatakan orang Yahudi. Yang sahabat itu cuma bersenang-senang saja ikut-ikutan di 2 hari raya tersebut. Makanya Rasulullah bertanya, mahadhani yauman, 2 hari raya apa ini yang kalian bersenang-senang, bersorak-sorai, bergembira di 2 hari raya ini? Apa jawabannya mereka? Kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Dulu di masa jahiliyah kami sudah biasa ya Rasulullah merayakan 2 hari raya ini, hari raya Nairus dan hari raya Maharajan. Lihat apa jawabannya Rasulullah, innallaha qad abdalakuma bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Sungguh Allah telah menggantikan 2 hari raya yang dulu kalian rayakan di masa jahiliyah dengan 2 hari raya yang jauh lebih baik, yaitu hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri. Lihat itu, ya, mengikuti bersorak-sorai saja. Nih, Anda bawakan penjelasannya Ibnu Hajar ini. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, kitab yang menjelaskan hadis-hadis riwayat Bukhari. Antum simak di penjelasan ini, ulama besarnya mazhab Syafi'i, ya, yang wafat tahun 256 Hijriah. Beliau mengatakan wastanbata minhu karahatul farahi fi a'yadil musyrikin wa tashabbuhi bihim. Dari hadis yang baru saja Anda sampaikan, hadis tadi menjelaskan, kata Ibnu Hajar, larangan bersenang-senang di hari rayanya orang-orang kafir musyrik. Bayangin nih, senang-senang saja, bersorak-sorai saja. Ya, dari hadis tadi diambil kesimpulan, kata beliau, itu terlarang bersenang-senang di hari rayanya orang-orang kafir musyrik. Yang sangat menyedihkan, hari raya tahun barunya Masehi orang kafir yang paling meriah di negeri kaum muslimin. Ini kan yang paling menyedihkan. Hari rayanya orang kafir, tapi yang memeriahkannya siapa? Kaum muslimin. Allah musta'an. Ya, hampir kan seluruh dunia merayakan, kecuali Mekah Madinah saja kayaknya yang enggak. Yang paling enak itu di Mekah Madinah kayaknya kalau akhir tahunnya, karena nggak ada itu suara-suara petasan, ya, suara-suara berisik mengganggu, semuanya fokus ibadah. Ya, jadi cuma Mekah dan Madinah saja kayaknya yang nggak ada sorak-sorai di malam tahun baru Masehi. Ya, maka ini ikhwan, larangan mengikuti tradisi kebiasaannya orang-orang Yahudi dan Nasrani bagian dari tujuan syariat Islam. Ya, bayangin bersenang-senang saja, kata Ibnu Hajar, itu terlarang di hari rayanya orang-orang musyrik dan kafir. Apalagi sampai ikut-ikutan, apalagi sampai mensupport, mendukung, ikut-ikutan, ya, tradisinya mereka, ini masuk ke dalam dosa besar ini. Bahkan ada 2 rincian hukumnya, kata ulama. Kalau dia ikuti itu perayaannya orang kafir musyrik dan dia benarkan perayaan itu, maka dia keluar dari Islam.
Tapi kalau dia ikuti saja perayaan tersebut, hanya sekedar ikut-ikutan tanpa meyakini itu sebuah kebenaran, dia jatuh dalam dosa besar. Jadi dirinci oleh ulama ya. Dan inilah yang dimaksud hadis riwayat Imam Ahmad bahwa kata Rasulullah, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai, mengekor-ngekor, ngikut-ngikut kebiasaannya suatu kaum, maka dia akan dikumpulkan bersama kaum tersebut. Maka nggak perlu kita ikut-ikutan hari rayanya orang kafir. Apakah itu merayakan tahun baru Masehi, merayakan hari Valentine yang gambarnya love gitu ya, merayakan hari apa lagi, Natal, Imlek, termasuk ihwa merayakan hari Halloween itu, hari hantu internasional ya, hantu kok dirayain ya. Lalu ini kan perayaannya orang-orang kafir ya. Begitu juga termasuk ihwa ulang tahun, ini tradisinya orang kafir ya. Nggak ada dalam tradisi Islam merayakan hari raya ulang tahun ya. Walaupun mungkin dengan antum merayakannya cuma buat makan-makan saja, memeriahkan ulang tahun itu nggak perlu ya. Justru yang kita sedihkan itu kalau umur kita semakin berlalu, semakin tua kan, sementara amal kita masih sedikit. Bukan malah dirayakan kalau ulang tahun, justru umur kita kan semakin tua, berarti semakin dekat tuh kita kembali kepada Allah. Apalagi yang sudah lewat 40 tahun itu kan diingatkan oleh Rasulullah, itu usia-usia yang sudah tidak ada uzur lagi itu ya, dari segala dosa yang dilakukan nggak ada uzur lagi kalau sudah memasuki usia 40 tahun ya. Maka ini ya, nggak ada dalam tradisi Islam merayakan tahun baru Masehi, Valentine ya, Imlek, Natal, Halloween, termasuk merayakan hari ulang tahun, itu bukan tradisi Islam, tapi sama dengan meniru-niru tradisinya orang kafir musyrik. Kemudian yang diingatkan oleh para ulama, mengikuti atau tasyabbuh kepada orang-orang kafir musyrik sama saja menghilangkan al-wala wal bara. Apa al-wala wal bara? Loyalitas kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita malah nggak berlepas diri dari orang musyrik, dari kelakuan dan perbuatan mereka, atau dari kebiasaan dan tradisi mereka. Ketika seseorang faham prinsip akidah al-wala wal bara, loyalitasnya hanya kepada Allah, kepada Rasulullah, dan dia berlepas diri dari yang namanya kesyirikan atau dari yang namanya kebiasaan dan tradisinya orang musyrik, maka dia nggak akan ikut-ikutan itu tradisi dan kebiasaannya orang-orang musyrik. Makanya Allah puji kan dalam surah Al-Furqan di ayat-ayat yang terakhir, "Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza maru bil-lagwi maru kirama." Di antara sifatnya ibadur rahman, hamba-hamba yang disayangi oleh Allah, kata Allah, "Walladzina la yashhaduna az-zur." Mereka tidak menyaksikan yang namanya az-zur. Di antara tafsirannya para ulama, az-zur di sini maknanya tidak merayakan atau tidak menyaksikan hari rayanya orang-orang kafir. Tidak menyaksikan kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan orang-orang kafir musyrik. Ini al-wala wal bara. Kalau prinsip ini sudah hilang, kita nggak akan merasakan manisnya iman. Kita baru merasakan manisnya iman ketika kita menyelisihi orang-orang kafir musyrik. Kita baru merasakan manisnya iman ketika kita benci dengan kesyirikan dan tradisinya orang-orang musyrik. Baru kita rasakan itu manisnya keimanan. Tapi ketika kita sudah nggak punya itu, kita nggak akan merasakan manisnya iman. Jadi ini yang harusnya difahami oleh kaum muslimin. Ini prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-wala wal bara. Loyalitas kita hanya kepada Allah, kepada Rasulullah. Dan justru kita berlepas diri dari orang musyrik, kesyirikan, dan kebiasaan dan tradisi mereka. Makanya Allah sebutkan dalam surah Al-Mujadilah ayat 22. Kata Allah Ta'ala, "La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum." Kata Allah Ta'ala, engkau wahai Muhammad tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka justru saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi kalau orang itu beriman dengan Allah dan hari akhir, mereka nggak akan berkasih sayang dengan orang-orang musyrik. Nggak akan ngikutin tradisinya mereka, nggak akan ngikutin kebiasaannya mereka. Walaupun mereka itu dari golongan bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka. Ini dalil yang selalu dibawakan para ulama ketika membahas al-wala wal bara. Toleransi itu cukup kita nggak mengganggu ibadah mereka itu. Kita nggak usik ibadah mereka, tapi bukan ikut-ikutan latah ngucapin selamat kepada hari raya mereka. Allah saja sampai mengatakan, "Takadus samawatu yatafattarna." Hampir saja langit ini pecah, bumi ini terbelah, gunung-gunung hancur karena ucapannya orang yang mengatakan Allah memiliki anak.
Maka orang kalau mengucapkan selamat Natal sama saja dia meyakini bahwasannya Isa itu sebagai anak Allah. Nauzubillah. Maka nggak perlu bersikap latah dengan ikut-ikutan mengucapkan selamat hari raya kepada orang-orang kafir.